sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Sudah dapat semua ya. Kita akan membaca secara bersama-sama karena cuma 3 ayat dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan yang Benar. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seluruh pembawaan dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita udah pernah sering dengar kebenaran firman Tuhan ini, sering juga untuk memberitakan kepada yang lain. Nah, pada pagi hari ini kembali saya bawakan bagi kita, karena saya tahu bahwa firman Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Dengan tema yang saya mau berikan bagi kita, hidup dalam kasih. Hidup di dalam kasih, sesuai dengan ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kenapa tema kita pada pagi hari ini adalah hidup di dalam kasih? Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kita tahu akhir-akhir ini atau zaman-zaman ini, kasih semakin tawar. Kasih semakin tawar. Jadi kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk hidup tetap di dalam kasih. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diingatkan kembali untuk tetap hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Arti kasih yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah agape, ya, bukan kasih eros, bukan kasih filia dan kasih lain-lain, tapi kasih agape. Di mana Tuhan Yesus sendiri yang telah datang ke dunia menyelamatkan kita, orang-orang yang tidak layak, ya, tetapi Tuhan layakkan. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk hidup di dalam kasih, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang sangat mudah kita untuk mengasihi orang yang menyenangkan untuk kita, orang yang menguntungkan untuk kita, orang yang hidupnya baik-baik saja, yang kita lihat berkarakter baik. Sangat mudah kita untuk mengasihi orang-orang yang seperti itu. Benar? Benar atau betul? Benar, sangat mudah kita untuk mengasihi orang-orang yang seperti itu, yang menguntungkan kehidupan kita, yang menyenangkan bagi kita. Itu sangat mudah untuk kita kasihi. Tetapi pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita mengasihi orang yang hidupnya itu tiap hari melakukan kejahatan, maksudnya buat kita sakit hati. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang seperti itu? Bagaimana kita mau mengasihi orang-orang yang troublemaker, pembuat masalah? Itu susah, teman-teman. Jadi pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita untuk kita mengasihi semua orang. Hidup di dalam kasih bukan hanya sekedar kita mengasihi orang-orang yang baik-baik saja, orang-orang yang menyenangkan hati kita, orang-orang yang hidupnya berperawakan baik atau karakternya baik, tetapi Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita mengasihi orang yang sekalipun selalu menyakiti hati kita. Karena Yesus tahu itu adalah hal yang sulit, tapi Yesus mau kita lakukan. Karena apa? Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan sekalipun kita masih berdosa. Sekalipun kita masih berdosa, Yesus telah mengasihi kita. Oleh karena itu, Yesus sudah memberikan suatu teladan bagi kita agar kita ikuti. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita untuk hidup di dalam kasih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari kasih Allah dalam hidup kita. Kalau kita mau mengasihi semua orang, yang pertama-tama kita harus sadari kasih Allah dalam hidup kita.
Kalau kita tidak sadari kasih Allah dalam hidup kita, tidak mungkin kita mampu mengasihi orang lain. Jadi pada pagi hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita ada di tempat ini semua karena kasih. Karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, di luar sana kita jadi apa? Oleh karena itu, Tuhan panggil kita di tempat ini oleh karena kasih-Nya yang besar. Tuhan menyucikan kita semua karena kasih. Tuhan menyelamatkan kita semua karena kasih. Kita hidup sampai pada pagi hari ini semua karena kasih-Nya Tuhan. Semua karena kemurahan-Nya Tuhan. Sadari itu dalam kehidupan kita, supaya kita tidak membanding-bandingkan untuk mengasihi orang lain. Saya juga belajar kebenaran firman Tuhan ini ya, karena memang mengasihi semua orang itu suatu hal yang sangat sukar bagi kita lakukan. Karena untuk kita manusia, orang-orang yang harus kita kasih adalah orang-orang yang baik sama kita. Tapi kalau orang-orang yang selalu menyakiti hati kita, itu sangat susah kita kasih. Nah, pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk mengasihi semua orang. Di ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita melakukan kasih kepada semua orang, kita sudah melakukan seluruh isi hukum Taurat. Karena kasih, Yesus simpulkan adalah ketika kita melakukan kasih, kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi pada pagi hari ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki untuk orang perbuat kepada kita, saya pakai nama kita ya, segala sesuatu yang Yohana kehendaki supaya orang lain perbuat kepada Yohana, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau mau Hosiana dihargai orang, harus mau menghargai orang lain. Kalau mau Feni dihormati orang, harus mau menghormati orang lain. Nah, itu dilakukan dengan apa? Dengan kasih. Kita belajar untuk menerima kekurangan orang lain, karena Yesus pun sudah belajar menerima kekurangan kita. Yesus menerima kekurangan kita. Coba kita buka sama-sama di dalam kitab Roma 15. Ayat yang ke-7, saya minta satu orang untuk baca. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi pada pagi hari ini kita diingatkan untuk menerima kekurangan satu dengan yang lainnya dengan kasih. Karena Yesus pun telah menerima setiap kekurangan kita. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Kita adalah manusia-manusia yang bobrok pada awalnya. Tetapi oleh kasih Tuhan, kita diubahkan. Oleh kasih Tuhan, kita dibenarkan. Oleh kasih Tuhan, kita dikuduskan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, jika Tuhan saja menerima segala kejahatan kita, nah bagaimana kita untuk menerima kekurangan orang lain? Masa kita tidak mampu? Memang pada dasarnya, kasih manusia itu terbatas. Hanya ingin mengasihi orang-orang yang menurut mereka baik. Tapi pada pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk mampu menerima setiap kekurangan orang lain, sekalipun sulit. Amin. Amin. Kita sama-sama belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita mau hidup di dalam kasih, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, bagaimana agar supaya kita bisa hidup di dalam kasih? Yang kedua, di ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan,
agar supaya kita dapat hidup di dalam kasih, kita harus berjuang. Nah, di mana kata berjuang di sini? Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi kita semua. Jawab Yesus kepada mereka, kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi kenapa Yesus mengambil perumpamaan ini kepada murid-muridnya? Ini masih dalam khotbah di bukit ya, dari Matius pasal 5. Karena Yesus merumpamakan kalau jalan di Palestina atau di zamannya Yesus, orang-orang yang lewat di pintu yang besar, kalau pintu yang besar ini, pintu adalah gerbang yang besar, itu hanyalah orang-orang yang kehormatan, orang-orang yang bangsawan, maksudnya orang-orang yang dihargai, itu yang masuk ke pintu itu. Makanya Yesus mengambil perumpamaan tentang masuklah melalui pintu yang besar ini. Karena Yesus tahu orang-orang yang masuk ke dalam pintu itu adalah orang-orang yang hanya ingin dihargai, orang-orang yang hanya ingin dihormati. Ini Yesus mengecam para ahli-ahli Taurat. Nah, pada pagi hari ini, sikap kita sebagai manusia kadang-kadang juga seperti itu. Kita hanya mau dihormati, kita hanya mau dihargai, kita hanya mau menerima dari orang lain, tetapi kita tidak mau untuk menghargai orang lain, kita tidak mau menghormati orang lain, kita tidak mau mengasihi orang lain. Nah, pada pagi hari ini Yesus tahu bahwa mengasihi itu sulit. Masuk melalui pintu yang sempit. Nah, kalau pintu yang sempit itu hanya orang-orang di bawah standar atau pelayan-pelayan atau budak-budak yang masuk melalui pintu yang kecil itu. Dengan bawa barang-barang yang berat, mereka masuk melalui pintu yang kecil itu. Tidak diizinkan masuk melalui pintu yang besar. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk berjuang melakukan kasih. Karena Yesus tahu melakukan kasih itu sulit. Sangat sulit untuk melakukan kasih. Jadi harus butuh yang namanya perjuangan dari setiap pribadi kita masing-masing. Harus butuh yang namanya perjuangan. Berjuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu. Kemudian berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Nah, kalau kita melakukan kasih, itu sulit tadi saya katakan. Hal-hal yang sukar untuk kita lakukan. Tapi kembali, kita berjuang. Kita dikasih kekuatan oleh Tuhan untuk berjuang, untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Yang sekalipun tadi saya katakan, dia menyakiti hati kita, dia orang yang pembuat masalah. Nah, itu harus mampu kita kasih. Kita harus mampu untuk menerima setiap kekurangan orang lain. Seperti sebagaimana Tuhan Yesus telah menerima setiap kekurangan kita. Maka di ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kasih Yesus menghidupkan setiap kehidupan kita. Kita melakukan kasih bukan berarti agar supaya kita diselamatkan. Tetapi kita melakukan kasih karena kita menyadari kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk mari sama-sama kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Hidup di dalam kasih, mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita sabar, itu kita sudah hidup di dalam kasih. Kalau kita tidak sombong terhadap orang lain, itu kita sudah hidup di dalam kasih. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita sabar, kalau kita tidak sombong, itu kita sudah melakukan kasih. Jadi pada pagi hari ini teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita belajar untuk
hidup di dalam kasih. Yang pertama tadi kita harus menyadari kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita harus berjuang untuk melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Karena tidak mudah untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, kasihilah juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau ada yang kita inginkan orang perbuat kepada kita, kita lakukan lebih dahulu kepada orang lain. Ayat penutup untuk kita semua, kita buka sama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai 19. Sudah dapat semua? Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya sekalipun singkat, tapi firman Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita bersama.